Oh iya guys, hari ini sekarang kita akan temanya membongkar laptop mengganti RAM ya. RAM 2 GB bawaan pabriknya ini satu slot. Ini saya upgrade ke RAM 4 RAM-nya ya. Nanti kita buatkan tentang Windows juga ya. Upgrade. Ini Windows 7 RAM 2. Ini kita kasih alas dulu. Jadi ini jadul tapi ya masih lumayan lah ya. Ini harddisknya masih 500, jadi laptop saya 2012 masih ada ya. 2012 guys. Seperti ini. Nah ini kodenya ya 12.800 untuk speed ya, megahertz ya. Nah oke, ini kita buka guys. Jadi cari yang ininya sama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kode RAM bawaan laptopnya itu 12.800 ataupun 1.600 ya. Di sini ada tertera guys. Atau 26.000 atau 2.600 atau 13.000 ya, atau 1.300, 2.400. Ada 667 ya. Ini MHz-nya, megahertz ya. Kayak kecepatan speed kalau nggak salah sih. Kalau yang tahu itu sekolah IT kayak gitu ya. Jadi plug and play ya. Ini yang RAM 2, chipnya itu 1234 jadi 8. Nah, ini chipnya jadi ada 16 guys. Kalau RAM 4-nya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 9 10 11 12 13 14 15 16 16. Jadi yang satu chip ini sekitar misalkan 5 RAM 512 dibagi lagi dia guys. Tempel. Fungsinya makin banyak chip itu ya semakin aksesnya itu ngebut lah ya. Kayak 2 slot ya. Kita pasang dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kayak motor aja, kalau pistonnya banyak dia makin enak ya. Kalau misalkan pistonnya satu, tunggal berat. Ini HP model HP 1000. Ada juga yang slotnya itu 2 ya, slot RAM-nya. Jadi kalau misalkan slotnya 2, saya sarankan misalkan 4 tambah 6. Jangan kayak gitu ya, jadi 4 tambah 4 aja. Jangan jimplang, nanti yang kebaca itu biasanya 2 yang rendah ya. Yang kebaca itu nanti megahertznya yang rendah. Yang RAM 2-nya bukan di total ya. Kalau total tetap total ya. Jadi tetap kecepatannya kurang ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga normal kebaca ya. Ini sebelumnya udah pernah saya bersihin semua ini. Dalam-dalamnya udah pernah bongkar, ada videonya ya. Jadi kipasnya nggak berisik lagi. Dan kalau misalkan masih lemot ya ganti SSD. Ini harddisknya 500 ya. Udah saya hapus-hapusin semua file. Ada beberapa file foto ya yang masih ada. Nah, tombolnya udah hilang. Tadinya udah macet ini keyboardnya, error, bekas saya congkel-congkel juga, panasan. Oke, kita enter ya. Nanti kita buatkan upgrade Windowsnya juga. Kita tunggu. Jadi itu RX itu segel ya, baru ya. Nah ini langsung nyala ya. Jadi kalau RAM nggak normal atau nggak nyala ataupun mati ataupun rusak, dia nggak bakalan buka Windows ya. Ini kalau udah nyala kayak gini berarti RAM-nya bekerja guys. Worth it. Bawahnya Skinik sama-sama Korea. Ini RX produk Korea ya. Nah di sini ada get continue ya. Jadi saya lagi mau install, cuman ada harus berbayar ya. Nanti dulu karena saya nunggu RAM datang hari ini. Mesen datang ya, satu hari nyampe dari Tangerang ke Bandung. Nanti kita check outnya ke ini aja, ke Shopee untuk verifikasi Windowsnya ya, lebih murah. Nah di sini RAM-nya nih guys. Ini adalah RAM ya. Tuh udah kebaca nih. Kita cek dulu. Klik kanan ya. Klik kanan, kemudian di sini properti.
Kita lihat tablet PC input panel. Oke, kita tekan Ctrl Shift R. Kebaca nggak nih guys? Ctrl Shift R. Takutnya keyboardnya yang error ya. Windows Shift R, Windows Ctrl R. Aduh, nggak kena ya, aneh. Rekel bin, Ctrl Shift R, nggak kena ya. Langsung ke ini aja dah, my komputer ya. Harddisknya kebaca kan tuh, 348 diambil sama ini jadi total 500. Kita mau cek RAM guys. Kontrol panel, klik kanan, set, klik kanan, properti. Nah, tuh kebaca ya guys, 4 GB tuh. 4 GB guys. Kita zoom ya. Tinggal kita nanti naikkan Windowsnya aja. Ini prosesor AMD, ini prosesor ya. Ke area mainboard CPU, kemudian install memori RAM 4 GB ya. Usable ya, jadi sisa itu 3 GB 47 ya. Sistem tipe 64 bit operating system ya. Jadi ini bisa di upgrade ke Windows 10 dan 11 juga guys. Nah, pen and touch no pen and touch, bukan layar sentuh ya. Mantul habis guys. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan yang mau memesan membeli, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Jadi rekomen banget. Jadi nyari RAM itu juga jangan asal-asal murah ataupun mahal, yang penting harus sesuai dengan keadaan laptop ya. Jadi laptop jadul teman-teman belinya RAM yang mahal, tipenya beda, ukuran FHZ-nya beda, voltasenya beda ya, kadang kagak mau nyala ya. Jadi harus ngikutin spesifikasi ya. Oke, jangan lupa di subscribe, ikuti channel next video selanjutnya.